Nah pas 10 besar itu timnya disband kayak nggak tahu soal manajemen ya. Di situ coach juga tuh. Ya di coach juga situ. Gitu sih. Menarik ya coaching. Gua coaching ini ya lu punya pengetahuan, lu ajarin sama anak-anak lakuin gitu terus berhasil, itu yang berikan aku kepuasan gitu. Tersendiri sih. Ya, kepuasan tersendiri. Nah itu gua soal uang ya sorry terus soal uang ini gua nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu pikir ke sana gitu ya. Nanti akan datang sendiri lah istilahnya ya, kalau emang udah di jalan yang enak. Iya benar, itu aja sih. Iya. Thank you Iso Gaming. Makasih. Kalau gue sih ngelihatnya kayak semua punya waktunya nggak sih? Iya. Mau itu telat atau enggak, punya waktunya masing-masing. Gue bisa bilang Matthew waktunya bersinar bukan pas dia jadi pro player kemarin, sekarang. Nah ya. Gue bilang contoh Matthew deh. Gue ngambil contoh Matthew tuh dia bersinarnya oke lah, orang kenal Nick Matthew. Tapi exposure-nya dia nggak dapet. Sekarang siapa yang nggak kenal? Nah, semua yang nonton Nemo pasti tahu Matthew gitu. Ya benar. Ngerti. Iya. Kayak lu selesai di pro scene, mau lu lanjut atau enggak, lu nggak selesai. Lu masih bisa lebih dari itu gitu. Benar. Karena gimana ya, gue itu orang pernah nanya ke aku kapan lu mau pensi gitu. Gue bilang 2 season 1 tahun juara terus kayak juara nasional, saya World League gitu kan udah pas. Gue udah dapat apa yang gue mau ya, terus gue bakal berhenti kayak Ori gitu yang nggak ada kena-mengena sama e-sport terus gitu. Pemikiran gue lebih ke arah itu sih, karena kalau ya misalnya deh gue coaching sampai gue umur 26 apa 27, gue sekarang 23 gitu, 4 tahun ke hadapan. Gue nggak dapat juara dunia, gue nggak dapat juara SEA, gue nggak dapat juara nasional gitu kan. Terus sampai 27 itu gue udah buang waktu yang kayak gue bisa lakuin lebih banyak gitu sih. Banyak hal yang bisa gue lakuin. Tapi kalau sampai umur 27 gue nggak pensi-pensi, gue jadi coach gitu sampai kapan cuy? Gue kadang-kadang kepikir gitu. Nah dari situ sih gue bilang ya udah sih, lu harus set waktu yang singkat untuk lu capai sesuatu yang gede gitu, supaya efektif ya berarti ya. Efektif ya supaya lu bisa kayak ya boost moral lu sendiri sih. Nah gitu. Cuman kalau udah dapat tergantung situasi sih. Kalau ketika itu ya gue punya orang tua gue punya perusahaan udah dari 2 tahun lalu sih. Bokap gue udah bilang ya terusin perusahaan gue nggak mau sih. Gue ketika umur 18 gue bilang ke orang tua gue mau keluar rumah sih, gue mau hidup susah gitu. Gue nggak mau yang kayak lahir terus ya kayak orang tua punya perusahaan terus ganti terus kan diwarisi gitu. Gue nggak mau, gue mau pengen ngerasa hidup susah gitu. Nice. Ketika gue pro player dulu 1 tahun gue nggak punya gaji gitu, main terus main ya, cuman uang itu uang turnamen aja sih kalau menang, kalau kalah ya udah nggak ada uang sih gitu. Nah terus pas ya slowly gitu ya udah bisa naik dikit gitu sih gitu. Bener, that's life. Kepuasan. Bukan apa yang kita ini sih, bukan apa yang kita bisa terima, tapi kita earn dari yang tadi lu bilang lu berusaha untuk dari nol apa segala macam. Lu earning banyak di kepala lu, di hati lu gitu. Itu yang mahal menurut gua dibandingkan lu udah disiapin segala macam. Itu enggak ada harganya sih ini. Iya, benar. Benar. Gila. Berarti lu udah dari kapan kalau dihitung sama PUBG PC? Lu di PUBG itu udah berapa lama? Dari 18 sekarang 23. PUBG PC itu tuh 2018. Nah, 2018 pertama gua keluar turni offline gitu, online gitu dari 2018. Sekarang 2021 ya, kayak 3 tahun gitu. Hampir 3 tahun. 2 tahun lebih. Terus apa yang membuat lu sekarang jadi sering ngeliatin PMPL di Indo gitu? Pokoknya pro scene PUBG Mobile Indonesia. Dari PUBG PC sih. Gua itu udah ada niat yang kayak gue mau sih ke Indo gitu, karena menurut aku sih Indo itu player poolnya itu gede, terus aimnya semua aim jago-jago. Terus gue mau kayak dulu itu gue sering main sama anak-anak Indo sih, kayak IKR gitu kan, Nandi. IKR ya. Terus ya
karena gua bisa bicara bahasa Indonesia itu gua pikir ya udah sih, lu punya satu perkara yang lu kelebihan yang lu bisa ini sih. Jadi gua sering sih mau kayaknya mau ikutin pro scene-nya Indonesia, tapi ya mungkin di PUBG PC itu skill aku itu, gameplaynya aku itu enggak memenuhi cita rasa gitu. Nah, jadi gua itu kayak ya udah sih, ambil pengetahuan aja. Jadi pas gua ke ke Malaysia gini kan, PUBG Mobile Malay ini, gua lihat di Malay ini cuman ada 5 tim yang mendominasi. Kalau di Indo itu kayak udah persis kayak Thailand sih. Siapa-siapa aja bisa mendominasi gitu. Nah, itu yang seru itu. Nah, dari situ gue bisa lihat ya Indo ini lebih keras. Kalau kita gua itu gini, di Malay ini dia kayak ngikutin tren gitu. Kayak PMGC kemarin mereka itu ya rata-rata tim-tim itu kayak rotasinya terus ke tengah gitu kan, circle 1, circle 2 udah pada di tengah. Kalau di Indo sih nggak ngaruh. Mereka punya gameplaynya mereka masing-masing. Kalau di Indo itu bedanya Indo sama Malay, aimnya itu Indo lebih keras dari Malay. Kalau dibandingin sama Thailand itu rotasinya mereka. Rata-rata player Thailand ini mereka itu kayak gimana ya, otaknya itu gede kali. Ya, benar-benar. Nggak sekeras Indo. Nah, jadi gua mau tahu sih gimana caranya anak-anak Indo ini bermain gitu kan, gameplaynya mereka kayak barbar gitu. Terus gua ikutin Thailand itu, kayak gua mau tahu sih gimana cara efektif yang rotasi kalau lu punya aim star. Gimana caranya rotasi kalau lu nggak punya aim star. Nah, dari situ sih gua campurin itu supaya gua punya pengetahuan yang luas. Pengetahuannya gitu, jadi lengkap ya. Apa yang kurang di satu tempat, apa yang lebih di satu tempat kita bisa simpulin gitu. Gila sih, yang lu bilang tadi soal Indonesia gitu. Gue yang sering banget ngamatin soal Indonesia itu tahu gitu, bener yang lu bilang. Dan gue rasa lu dari waktu yang singkat yang lu udah lihat, lu udah tahu bahwa Indonesia tuh kurangnya di situ. Itu luar biasa sih. Memang nih tim-tim di Indo nih kebanyakan mereka cara latihan mereka, cara mereka ngelihat PUBG ini sebagai game, itu mereka terlalu memikirkan fights. Ya benar. Gimana caranya mereka fight? Kayak situasi si Badru tadi sih, Alter Ego tadi sih. Udah menang satu fight itu momentumnya udah tinggi kayak ke bawah-bawah gitu. Iya. Fight gitu, mau nge-fight gitu. Nah, nggak salah kalau punya mental kayak itu ke bawah-bawah gitu kan. Cuman ketika tiba-tiba momentum lu itu di shutdown gitu. Nah, itu bakal motivasi lu itu bakal jatuh sih. Bisa jatuh. Mental turning back nggak sih, kayak puter balik jadi. Kalau jadi ya lu momentum lu makin up gitu, makin gede lu bisa ada perfect game gitu. Nah, ketika di shutdown itu yang bakal bukan sekadar diri lu sih, teman-teman lu, teammate lu itu juga bakal jatuh sih momentumnya itu. Nah, di situ aja sih. Kayak gitu. Mood enggak sih, moodnya lagi, momentumnya lagi dapet, jadi makin nggak rapi main gitu. Iya benar. Kalau gue lihat tuh gitu loh, Mon. Di Indonesia masih player-playernya tuh nggak balance. Misalnya contoh kayak orang yang mikirin makro kayak tadi dibilang kan, mikirin soal placement, positioning, rotation. Ada orang yang tipenya kayak gitu, tapi dia nggak kurang di fightnya gitu maksudnya. Tapi giliran orang yang fights, ya udah mereka latihannya di fights terus. Mereka latihan di tempat yang mereka jago gitu loh. Bukan latihan mengurangi kekurangan mereka kalau aku lihat. Itu sih kekurangannya. Kayak benar sih, aku setuju. Karena kalau di Malay itu cara sesebuah tim itu mengambil fight itu kayak biasa gitu. Kalau cara ngepicknya anak-anak Indo itu ya keren sih, kayak punya idenya. Cara mereka ngambil fight itu beda sih sama Malay. Lebih kreatif lah ya. Lebih kreatif ya, benar. Cara ngepick, cara movementnya dia ngambil fight itu. Nah, jadi dari situ gue sadar sih di Indonesia ini udah pas. Kalau lu mau improve diri lu, pergi aja ke sini Indonesia gitu. Nah, kalau gue lebih kayak gitu sih. Keras ya. Keras. Cakep. Tim Indo tuh sebetulnya bagus, cuman ya itulah hal-hal kayak pengetahuan untuk scouting individualnya itu kurang sih. Itu aja sih. Positioning untuk individualnya aja sih. Gue pas gue ke Australia gitu, gue ketemu VOIM yang Godvi yang lagi main itu kan, gue nanya ke dia, kalau ketika lu nonton turnamen apa yang lu lakuin? Dia bilang kok aku itu
cara lu nontonin turnamen itu ada dua perspektif. Pertama, lu kayak mau entertainment gitu, mau fun gitu kan, lu nonton turnamen. Wah, aduh keren kali cok, ini orang ini gini. Oke. Perspektif kedua itu lu belajar sih, kenapa ini orang di situ, kenapa dia kalah fight gitu. Lu harus itu tuh. pemikiran gitu. Kalau lu Thank you, pro player Pis. itu, lu harus Makasih nonton, motornya. ya lu harus taruh diri lu di perspektifnya anak itu. Ketika itu Ryzen sama Svan gitu, kayak 1v1 fight gitu kan, Ryzen kalah nih, lu harus pikir kenapa kalah? Kenapa kalah gitu, apa yang menyebabkan si Ryzen ini kalah, kenapa, apa yang dilakuin sama Svan itu bisa menang fight itu. Terus lu taruh perspektif lu di Svan, apa yang bikin dia menang, kenapa dia lakuin gini, enggak gini. Lu harus kebuka pikiran lu biar bisa lihat perspektifnya kayak gitu. Ketika lu bisa ngelihat perspektif kayak itu, semua turnamen kalau lu nonton lu bisa dapat pengetahuan sih. Itu dapat, kata iya, gue. Benar. Setiap Pertama turnamen kali. pasti ada pengetahuan baru, pasti. Iya, benar. Kecil atau sebesar apapun. Dari situ gue ubah perspektif gue sih. Orang nonton turnamen gue nggak ada yang bilang, waduh keren kali cok ini anak, enggak. Gue pikir kalau gue di situasi itu apa yang bakal gue lakuin. Bisa nggak kalau gue smokin di sini? Bisa nggak kalau gue nempelin di sini? Bisa nggak? Sering nanya gitu di otak gue supaya otak gue itu kayak berkembang gitu. Itu aja sih. Udahlah, scrim lah kita yuk. Oke, kita nonton dulu lagi lah. Ya, kita mulai lagi.